sallallahu alaihi wasallam. Ketika berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali mengatakan, "Ma huwal ikhlas?" Nabi pun tidak tahu. La adri, aku tidak tahu. Nanti bertanya sama malaikat Jibril. Jumpa malaikat Jibril, bertanya Nabi Muhammad. Malaikat Jibril pun berkata, "La adri, aku tidak tahu. Nanti bertanya kepada Allah." Jika berjumpa dengan Allah, langsung Allah menjawab, "Al-ikhlas sirri min asrari." Sirri min asrari. Ikhlas itu adalah rahasiaku, di antara rahasia-rahasiaku. La ahad ya'rif illa ana, kata Allah. La ahad ya'rif illa ana. La ahad ya'rif illa ana. Tidak ada satupun yang tahu ikhlas itu kecuali aku, kata Allah. Maka itu ikhlas itu hanya Allah dengan kita yang tahu. Tidak boleh kita memponis orang ikhlas ria, tidak boleh. Ini namanya fitnah. Hanya Allah dan kita yang tahu ikhlas. Maka itu mari sama-sama kita mendengarkan tausiah dari guru besar kita, Ustaz Musa bin Basar kepada Al-Quran. Tuhan nampak ya, sudah Al-Quran kita membesarkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah Allah masih memberikan kita umur dan kesehatan untuk kembali berada di bulan yang penuh pancaran sinar dan cahaya rahmat, cahaya cinta dan kasih sayang, yaitu bulan lahirnya Nabi pembawa cinta dan kasih sayang ke seluruh ruang-ruang bumi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia datang membawa kedamaian, membawa perdamaian, menebarkan cinta dan kasih sayang. Tidak ada hari yang lebih membahagiakan bagi seluruh penduduk bumi melainkan hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada hari yang lebih kelam, yang lebih berat bagi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan hari di mana pada hari itu wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata sahabat, kullu musibatin ba'da wafatihi hadith. Sebesar apapun musibah selain
wafatnya Rasulullah SAW itu ringan, itu kecil sekali. Artinya wafatnya Rasulullah SAW musibah besar bagi umat, bagi manusia, dan bagi seluruh makhluk. Ia datang membawa pesan yang sangat penting bagi umat manusia. Kepada semua manusia dia berpesan, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Siapapun yang dalam hatinya memiliki rasa cinta dan kasih sayang kepada siapapun yang dalam hatinya memuncah rasa sayang kepada siapapun yang pada kecuali yarhamuhumur Rahman, maka mereka-mereka lah yang akan dicintai dan disayangi oleh Sang Maha Penyayang. Ia berpesan, irhamu man fil ardi, sayangilah semua yang hidup di atas muka. Irhamu man fil ardi, man fil ardi, semua yang hidup di atas muka, bukan hanya keluarga, bukan hanya sahabatmu, bukan hanya kelompokmu, bukan hanya atasanmu, bukan hanya bawahanmu, bukan hanya orang-orang terdekat denganmu, bukan hanya orang-orang sepaham denganmu, bukan hanya orang-orang beriman, bukan hanya orang-orang kafir, bukan hanya manusia. Mafil ard, semua yang bernyawa di atas muka irhamu, sayangilah mereka. Yarhamukum man fis sama, maka semua yang ada di langit itu, para malaikat yang jumlahnya tidak mampu menghitung kecuali Allah. Yarhamukum man fis sama, semua yang ada di langit akan menyayangi. Dan yang kedua aja, burung bilik kecil, artinya tidak ada benci kepada siapapun, tidak ada benci, sayang kepada siapapun. Darat, pun selamat kepada. Kenapa? Karena dia penuh cinta dan kasih sayang, maka semua makhluk yang lain akan cinta dan sayang. Dia bertanya, hati itu penuh kebencian, iri, dengki. Jangankan manusia, kadang binatang-binatang. Anak-anak begitu. Kucing di rumah marah sama saya, itu dia. Kalau hati penuh kebencian, kalau hati tidak diisi dengan cinta dan kasih sayang kepada orang-orang yang mengendalikan umatnya, kepada orang-orang yang mengurus umatnya, Rasulullah berpesan, yassiru wa la tu'assiru, mudahkan urusan umat. Wala tu'asiru, jangan kalian bersedih umat. Basyiru wala tunafiru, sampaikan kabar gembira kepada umat. Wala tunafiru, jangan buat mereka takut. Rasulullah sangat sayang kepada umat. Dan siapapun yang sayang kepada umat Nabi Muhammad SAW, Rasulullah akan sangat berterima kasih. Rasulullah akan mengistimewakan mereka. Maka Rasulullah memuji Abu Bakar karena cintanya kepada umatnya yang luar biasa. Rasulullah mengatakan, arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin. Orang yang paling sayang kepada umatku, orang yang paling peduli kepada umatku, orang yang paling cinta kepada umatku adalah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Yusuf itu akan dispesialkan nanti jika kita semua di akhir itu. Rasulullah tunggu di telaganya Al-Haud. Ada telaga Rasulullah SAW, Al-Haud, yang sangat besar sekali, sejauh mata memandang. Dari kejauhan kilauan
air yang begitu nikmat terpancar di laut berkilau-kilau, dihiasi pinggiran kolam itu, telaga itu dengan lu'lu' wal marjan, permata-permata yang indah. Ditunggu oleh Rasulullah umat. Yang paling dispesialkan adalah orang-orang yang ketika di bumi paling sayang kepada umat, paling cinta kepada umat. Diambil air itu dengan gelas oleh Rasulullah, yang siapapun meminum satu teguk saja, surbatan la yadma'u ba'dahu abada, sampai kapanpun tidak akan pernah haus lagi. Satu teguk saja. Umatnya dengan berorang, berkelompok, ditunggu oleh Rasulullah, sayang kepada umat. Pegang air Rasulullah, dikasih. Tiba-tiba datang beberapa orang, beberapa kelompok umat Nabi Muhammad juga. Tapi begitu mendekat dengan telaga Rasulullah, datang malaikat menghalau, diusir. Diusir oleh mereka, dihalau. Pada umat Nabi Muhammad sudah dekat dengan telaga itu, diusir oleh mereka, dihalau. Minggir. Rasulullah melihat umatnya dihalau, bersedih Rasulullah. So tanya kepada malaikat, kenapa kalian usir umatku? Kata Rasulullah, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak min ba'dik. Wahai Muhammad, kenapa kami usir mereka? Karena mereka melakukan sesuatu yang kamu tidak tahu setelah kamu wafat. Setelah kamu wafat, ini orang, ini yang membuat umatmu hancur ini orang yang membuat umatmu terpecah ini orang yang telah membuatmu susah sepeninggal kamu. Ini orang yang telah membuat umatmu hidup berat. Ini orang yang telah membuat umatmu yang tidak sayang kepada umatmu, memanfaatkan umatmu, menunggangi umatmu, mengendarai umatmu, menjadikan alat umatmu, menjadikan alatnya, menjadikan suaranya, bukan disayangi. Ini orang-orang yang memanfaatkan umatmu untuk kepentingannya. Mereka tidak layak minum dari telaga, maka kamu usir. Rasulullah mendengar itu, fasuhkan. Kalau begitu usir mereka jauh-jauh. Mereka tidak sayang kepada umat. Hati-hati membenci umat Nabi Muhammad. Ini umat Nabi Muhammad, bukan umat Nabi yang lain. Hati-hati berinteraksi dengan umat Nabi Muhammad. Ini umat punya pembelanya di akhirat. Hati-hati main-main dengan umat Nabi Muhammad. Ini umat akan ada yang berdiri di hari akhirat menyelamatkannya habis-habisan. Ini umat bukan umat Nabi sembarangan, bukan umat Nabi yang lain, bukan umat Rasul yang lain. Ini umat pemimpin seluruh alam, Sayyidul Kaunaini wa Tsaqalain. Akan dibela habis-habisan oleh Rasulullah SAW. Maka hati-hati menzalimi umat Nabi Muhammad SAW walaupun satu orang. Kepada kita yang punya kuasaan terhadap umat Nabi Muhammad, yang punya pengaruh terhadap umat Nabi Muhammad, orang ke depan dalam mengurus umat Nabi, hati-hati bermain dengan umat Nabi Muhammad. Anda bermain dengan umat yang di hari akhirat paling banyak, yang di hari akhirat paling dihormati, yang di hari akhirat paling disegani, yang di hari akhirat paling diutamakan. Tidak akan masuk seluruh umat
umat-umat dalam surga sebelum umat Nabi Muhammad memasukinya terlebih dahulu. Kenapa? Karena kuncinya ana biyadayya miftahul jannah. Di tanganku kunci surga. Rasulullah yang akan membuka pertama pintu surga. Main umat Nabi Muhammad. Rasulullah memang sudah tidak ada. Tapi apapun yang terjadi pada umatnya, Allah menyampaikan kepada Rasulullah. Sudah tahu di mana orang-orang di sini, di sana, ya. Mana orang-orang yang main-main dengan umatnya. Wajah-wajah yang main-main dengan umat Nabi Muhammad. Sudah tahu dan hati-hati, itu sudah tunggu di hadapan. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Maka kita saat ini berada di hari kelahirannya. Karena dia Nabi pembawa rahmat, maka mari kita hiasi bulan-bulan kelahiran ini dengan menebarkan cinta dan kasih sayang. Nyur ada mereka yang kejut, jahat ya. Apa yang boleh senyum. Kan senyum kalau dalam senyum boleh dari banyak menyantuni anak yatim. Karena Rasulullah itu lahir sebagai anak yatim dan sayang kepada anak yatim. Bulan ini pokoknya kita refresh kembali, kita restart kembali hati kita, isi dengan cinta dan kasih sayang. Ini bulan rahmat, bulan lahirnya pembawa cinta dan kasih sayang. Dari sumber berbagai ini kita akan mengambil satu cuplikan kecil saja. Ini pun suasana sepertinya memang dingin ya. Menjerom dulu, menjerom. Itu dia tidak. Memang berkah, hujan keberkahan. Seperti sudah disampaikan oleh Ustaz Jul Arafah bahwa jamaah Arafah keikhlasannya sudah terbukti. Sirrun min asrari. Ini meskipun hujan tapi padat. Masih di luar juga itu ada padat, insyaAllah. Nah, ada satu cuplikan penting mungkin yang bisa kita ambil manfaat daripada kehidupan Rasulullah SAW, yaitu ketika pertama Rasulullah menerima wahyu. Di mana Rasulullah menerima wahyu pertama sekali? Di Gua Sur atau di Bukit Rusina? Gua Hira. Di Gua Hira. Begitu wahyu pertama datang, siapa yang datang? Malaikat Jibril. Tapi belum ada wujud yang nampak secara langsung. Datang malaikat Jibril memeluk Rasulullah. Iqra, kata malaikat. Bacalah wahai Muhammad. Bergetar Nabi Muhammad takut mendengar suara tanpa ada orang. Ya. Kalau ditentukan kita tidak boleh sabda kan. Dibuka terus dia buat suara dari langit ya. Jadi semua datang suara tanpa orang. Iqra ya Muhammad, baca ya Muhammad. Bergetar Rasulullah takut. Ma'ana biqari, aku tidak bisa baca. Kemudian disuruh Iqra ya Muhammad, bacalah. So bergetar takut. Ma'ana biqari, dipeluk lagi, dilepas lagi. Kenapa wujud langsung? Yang ketiga kalinya, Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Kata Nabi Muhammad, ma'ana biqari, aku tidak bisa baca. Setelah itu hilang. Nabi Muhammad bergetar kuat, bergetar keras, penuh ketakutan. Ya, kita bayangkan, takut Nabi Muhammad itu kan wahyu, itu kan tanda kemuliaan. Itu perasaan kita, karena kita lebih dia.
begitu nampak yang baik-baik, ini memang saya disayang sama Allah. Begitu nampak yang agak-agak luar kebiasaan, seperti sianya saya sudah keramat saya. Kita terlalu husnudzon pada diri sendiri, untuk orang lain suudzon. Yang seharusnya sebaliknya, suudzon kepada diri sendiri, husnudzon kepada orang lain. Tiba-tiba lagi jalan, jumpa hotel. Ya saya tanya besok. Itu dulu suudzon kepada diri sendiri. Tiba-tiba lagi duduk-duduk, datang kucing. Itu ni diskusi dia dulu. Baik, ni macam begini loh. Berumat loh. Suudzon kepada diri sendiri. Jangan husnudzon kepada diri sendiri. Untuk orang lain husnudzon, bahaya husnudzon kepada diri sendiri. Maka Rasulullah, kenapa Rasulullah ketika turun wahyu seperti itu, dia takut. Lari Rasulullah dari Gua Hira, turun Rasulullah, lari pulang ke rumah. Sampai ke rumah berteriak-teriak, "Mari, mari, mari." Apa yang terjadi denganku? Apa yang terjadi denganku? Takut Rasulullah. Rasulullah masih mengira ketika itu dengan kepolosannya, dengan kebersihan hatinya. Rasulullah mengira ketika itu dan bahwa Rasulullah itu didatangi sesuatu yang tidak baik. Takut yang peluk syaitan, jin, yang hanaga yang peluk. Rasulullah mengatakan kepada, ditanya sama sampai ke rumah, "Zamiluni, zamiluni, zamiluni, selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku." Maka langsung ketika itu Khadijatul Kubra sebagai istri yang sangat setia kepada suami, sebagai istri yang selalu siap siaga kepada suami, ketika suami kedinginan menggigil dan berteriak, "Zamiluni, zamiluni, zamiluni, selimuti aku," langsung diambil selimut oleh Khadijah, diselimutkan Rasulullah. Darinya saya paling dah mudah ya, orang itu menampak diselimuti oleh Rasulullah, oleh Khadijah, diselimuti Rasulullah. Ditanya sama Khadijah, "Kenapa wahai suami? Kenapa wahai suami?" Rasulullah, "Laqad khasyitu ala nafsi." Takut pada diri. Tadi aku merasakan sesuatu yang berbeda, seperti yang perkara tidak baik. Aku takut dirasuki sesuatu yang tidak baik. Rasulullah bersyukur kepada dia sendiri, bersih hatinya. Karena sebab mungkin ketika itu penuh kesedihan, penuh rasa ketakutan. Seorang istri yang cerdas, seorang istri yang menjadi motivator suaminya, seorang istri yang menjadi pendukung terbaik suaminya, seorang istri yang memberikan support terbesar bagi suaminya, menguatkan suaminya. La absyir, tidak wahai suami, tidak. Ma yukhzika Allah abadan, demi Allah, Allah tidak akan pernah menghinakanmu. Ya, ini istri Rasulullah. Istri dia, kalau tahu orang yang kenal, kita kan cinta. Wujud luar jenuh, tapi ma yukhzika Allah abadan, demi Allah, Allah tidak akan pernah menghinakanmu wahai suami. Demi Allah, Allah tidak akan membiarkanmu dalam kondisi tidak baik wahai suami. Tapi Aisyah berkata demikian ada alasan. Kenapa istri kita tidak melakukan demikian juga ada alasan yang dari kita sendiri. Apa kata Aisyah? Innaka latasilur rahim.
sesungguhnya engkau wahai suamiku, engkau wahai Muhammad adalah orang yang baik. La tasilur rahimah, suka menyambung silaturahim. Wa tasdukul hadis, kalau kamu bicara nggak pernah berbohong. Tadi itu beda dia tadi jangan tengok makan menangis ada beda dengan tadi bukan. Pelatihan pada tadi. Innaka la tasdukul hadis, engkau selalu berkata jujur. Wa taksibul ma'dum, dan engkau selalu membantu orang-orang yang miskin, tidak punya apa-apa. Wa tahmilul kalla, dan engkau selalu meringankan beban orang-orang yang hidupnya berat, penuh dengan beban. Engkau datang membela mereka. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau selalu membela orang-orang yang lemah, yang berkata benar. Maka mustahil, tidak mungkin dengan sifat-sifatmu ini Allah membiarkanmu dirasuki yang tidak benar. Pastilah yang kamu terima tadi di Gua Hira adalah yang benar. Ini 5 sifat ini menjadi awal sifat kemuliaan kenabian. Ini tidak sembarangan Allah ketika angkat orang ini bukan barang bahwa memang dia punya sifat kemuliaan yang tidak dimiliki oleh siapapun yang lain. Yang pertama apa tadi? Innaka la tasilur rahim, kamu wahai Muhammad suka menyambung silaturahim. Itu yang pertama, sifat Nabi Muhammad. Jadi sifat Nabi Muhammad itu sosialnya bagus, interaksi dengan semua orang. Maka datang jamaah ramai dari berbagai latar belakang, karena kita berinteraksi dengan semua, silaturahim dengan semua, tidak terbatas, tidak ada sekat-sekat kelompok. Innaka la tasilur rahim, Rasulullah itu suka bersilaturahim, sosialnya bagus. Itu bahkan sebelum jadi Nabi. La tasilur rahim, suka silaturahim. Tapi silaturahim yang pertama kita lakukan mesti dengan al-aqrabin, dengan orang-orang terdekat kita, dengan ibu dan ayah kita, dengan abang dan adik kandung kita, dengan saudara-saudara sedarah dengan kita. Ada orang silaturahimnya luar biasa, dari pagi sampai sore warung kopi, itu kawannya berganti-ganti. Yang lain kopinya habis dia habis sampai sore, kopi pancungnya. Bagus orang ini. Tapi sayang, dia punya orang tua yang kadang-kadang dalam 2 bulan belum tentu ada di antara keluarga. Ini bukan silaturahim, ini al-aq biwalidain, durhaka kepada orang. Kesana dulu, jangan salah-salah prioritas, jangan salah kaprah. Ada orang dikenal sana sini, kalau disebut siapa? Sebenarnya saya kenal seorang yang hebat orangnya, semua kenal dia. Tapi kalau kita tanya sama abang kandung dia, sama adik kandung dia, mana si fulan ini? Sering jumpa nggak? Jarang jumpa. Sering komunikasi nggak? Jarang. Sibuk sekali, sibuk kali dia. Orang lain semua kenal dia. Begitu tanya sama abang kandung, adik kandung dia, jarang jumpa.
silaturahim namanya. Ini pemotong silaturahim. Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, hal baqiya alayya syai'un min birri walidayya ba'da mautihima?" Wahai Rasulullah, bagaimana cara aku berbakti kepada orang tua setelah orang tuaku meninggal? Salah satunya sil rahimat. Sil alladzina la tusalu illa bihima. Sambung silaturahim dengan orang-orang yang tidak akan tersambung kecuali dengan kedua orang tuamu. Artinya kakakmu, adikmu. Silaturahim dengan mereka. Itu akhlak Rasulullah. Jangan di Banda Aceh hebat sih, terkenal. Dan kenal tak Bapak Mulan? Oh, di Banda Aceh tiap musim pilkada fotonya berderetan. Tengok kadang kalau perlu yang raya yang but. Tidak semua ini yang dikenal semua di Banda Aceh. Tapi dia punya saudara kandung di kampung sana yang bahkan saudara kandungnya itu untuk beli baju sekolah anaknya tidak punya uang. Rumah rubah dia. Abangnya mesti terkenal, adiknya mesti terkenal, keluarganya mesti terkenal. Tapi dia punya saudara kandung di kampung tak terurus. Ini bukan orang suka silaturahim, ini pemutus silaturahim. Rasulullah itu sangat detail. Bukan hanya paman-pamannya, bukan hanya keluarga-keluarga sepupunya, bahkan sahabat-sahabat ibunya, sahabat-sahabat ayahnya. Nah, dihafal oleh Rasulullah. Sampai dalam perang Badar ketika datang seorang perempuan dari Mekah, dia punya anak yang ditangkap dalam musyrik. Orang tua ini perempuan Rasulullah duduk. Begitu datang perempuan tua itu, Rasulullah langsung terperanjat bangun, langsung mempersilahkan orang tua itu, ibu itu, nenek itu. Sahabat terkejut. Ya Rasulullah, siapa dia? Kenapa engkau memperlakukan dia seperti ibumu, bukan ibumu sudah meninggal? Kata Rasulullah, nenek ini sahabat karib ibuku dulu. Tahu dia prioritas. Nah, kita kadang-kadang masuk warung kopi, kita lihat ayah kita sudah meninggal, kita di pojok. Mana sahabat kali benci di depan. Datang, kita sapa. Ayah, jauh ayah. Datang, sapa, minum kopi, singgung sedikit tentang ayah kita. Yang punya melalui bapak, ajak ngobrol, minum. Dan waktu bangun jangan lupa bayar kopi. Itu sunnah. Di antara cara ada hadisnya itu 5 cara berbakti kepada orang tua setelah dia wafat. Salah satunya wa ikramu sadiqihima, memuliakan sahabat-sahabatnya dulu semasa hidup. Kalau yang dekat-dekat sekali kita beli baju, saya kasih hadiah, tersentuh. Beliau mengatakan kreatif. Ketika dia tersentuh, dia berdoa, "Ya Allah, wahai sahabatku, engkau punya anak yang sangat baik." Dia ingat kepada sahabatmu ini, meskipun engkau telah pergi meninggalkan. Doa untuk orang tua. Jadi prioritaskan silaturahim. Tahu dia deretannya. Jangan silaturahim yang penting juga kedai kopi, batu yang jam, roh dan yang boleh bukan. Prioritaskan orang tua kita, saudara kandung kita.
sahabat-sahabat orang tua kita prioritaskan. Kemudian baru semuanya. Dan jangan dalam silaturahim ini ada kepentingan. Ya. Dalam silaturahim, ini kayak aja silaturahim persiapan suara. Tidak boleh seperti itu. Tidak baik ya. Kita menghina orang. Kita bukan terus menghina orang. Buruk kali. Buruk hal yang mengenai Abu Yusuf. Dia berujar itu buat balik Arafah. Karena di balik Arafah banyak kalangan, pasti banyak suara. Ya, sayang dulu bila yang kita yang buruk. Siapa orang baik yang betul yang jangan lihat itu lihat. Ada orang niat ketika dia ajak kita makan-makan, niatnya kami traktir dulu, insya-Allah mudah olah-olah. Kalau mau sedekah, berbagi makanan, bagilah makanan. Jangan sampai niat aman pun, itu kalau dulu. Buruk sekali perilaku kita. Pembisnis juga seperti itu. Jangan niat silaturahim untuk marketing, untuk promosi, itu lain ceritanya, lain bab. Seperti bersih. Sayang nilai orang itu. Kalau kita hargakan dengan harga nilai manusia itu dengan barang dagangan kita, sayang. Silaturahim murni, silaturahim niat. Ketika niat sudah bagus, ketika niat sudah bersih, teman wadiwo kita juga nama kita. Niat, jangan nilai orang dengan barang, jangan nilai orang dengan satu nasi kotak, jangan nilai orang dengan sekali makan siang, jangan nilai orang dengan satu gelas kopi. Kalau mau sedekah dengan ikhlas, jangan niat. So, kita kenal, maka dia begini. Ada sana di Yesus. Kata dia, kalau kita sayang dengan umat Muhammad, kita tidak orang. Meskipun dia rendah secara jabatan, secara sosial, dia level bawah. Kita tidak seperti itu manusia. Allah saja memuliakan manusia. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri. Sungguh telah kami muliakan manusia dan kami muliakan dia, kami besarkan dia di laut dan di darat. Siapa kita yang menghargakan manusia dengan satu barang dagangan kita? Penting ini sudah saya temukan beberapa di akhir-akhir ini lah. Sebelumnya belum ketemu. Ada saya temukan dan beberapa laporan dari orang. Ini tidak baik. Justru ketika manusia memuliakan manusia, justru ketika kita ikhlas bersilaturahim, disitulah Allah mendatangkan rezeki. Allah sudah jamin. Barang siapa yang mau rezekinya dilimpahkan, barang siapa yang mau kesehatannya dijaga oleh Allah, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, hendaklah dia menyambung silaturahim. Tidak perlu kita bilang pun. Begitu dia lihat wajah kita, sudah nampak tulisan nama toko kita. Aman. Jangan nilai manusia, sayang. Apalagi sampai saya temukan ulama buat saya.
Kita harus ada hukum selfie dengan ulama. Dia ada beberapa hukum. Di hukum tu ada selfie untuk bisnis, buat punya apa? Ada selfie untuk memuliakan ulama, dia bersih. Ada selfie untuk tujuan dekat dengan ulama, membersihkan hati. Ada selfie tujuannya belajar pada ulama. Ada selfie tujuannya untuk menambah jumlah like di Facebook. Tidak bisa. Kalau enggak ulama jadikan komunitas. Jadi dijadikan dimanfaatkan untuk barang dagangannya. Padahal posisi ulama, Allah saja memuliakan ulama. Yarfa'ul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Anak-anak saya, ilmu di mana dulu kado. Ya dulu udah jadi video. Apa tujuan? Kenapa kita tidak duduk bersilaturahmi berberkah itu, memberikan itu, berhusnul khatimah. Lebih baik apa yang pun senyum macam ni kata ni. Kakak tu senyum mana dia? Aku baju. Model-model baru sekarang ini. Kalau enggak ada yang bahas, kalau kita mengenai bahas ini penting. Kadang-kadang kita karena jiwa materi kita sudah memenuhi pikiran kita, sehingga orang-orang bahkan tidak ada harga di mata kita. Tidak kadang lupa bisnis, perundungan, laba, laba, perundungan. Tidak bisa seperti itu. Itulah materialistik. Yang ini baru sistem kapitalis. Umat Islam tidak bisa seperti itu. Ada batasan-batasannya. Rezeki diatur oleh Allah. Anda usaha secara maksimal sesuai prosedur Allah gambarkan. Jangan merendahkan siapapun. Dengan bisnis Anda bawa, dengan kepentingan yang Anda bawa, hormati ulama, hormati bukan ulama, bahkan semua manusia. Silaturahim dengan penuh kasih sayang. Kata Aisyah, kata Raja, innaka latasilur rahimah wa tasdukul hadis, dan engkau kalau berbicara tidak pernah berbohong. Ini orang yang paling kami. Belum dapat yang baru ini macam suami itu dan cikgu dulu. Hancam betul ibu. Tapi Rasulullah tasdukul hadis, suka berbicara jujur. Maka sejak jadi Rasul cocok diangkat oleh Allah ke makam tertinggi. Wa tahmilul kalla. Rasulullah itu suka meringankan beban orang. Rasulullah suka kalla itu beban, beban. Dia suatu aktif di kampungnya itu, aktif di kota Mekah. Dia lihat orang-orang yang ada beban itu datang, dihampiri, diberikan solusi. Karena beban itu tidak mesti diringankan dengan materi. Ada orang bebannya mungkin materi, tapi tidak mesti kita dengan materi, tapi bisa juga dengan motivasi. Kita duduk, kita tanya masalah apa. Oh, masalah Anda itu memang berat, tapi masalah saya ini lebih berat lagi. Kita duduk. Bukan malah kita remeh. Ayo, baru biru Watahmilul kalla, meringankan beban orang. Wataksibul ma'dum, dan membantu orang-orang yang tidak punya. Dilihat orang-orang miskin yang sore hari masih bawa kardus, kutip kardus, belum jelas malamnya istrinya makan apa, anaknya makan apa. Taksibul ma'dum, dipanggil Rasulullah, diajak dulu. Itu juga motivasi orang seperti itu.
Memang kasih sedikit. Ada motivasi yang tinggi. Model paparannya yang jujur. Ini bawa pulang, kemudian bisa dijaga anak-anak. Waktu itu saya lihat janda-janda perempuan jam 10 malam masih bodi besar, kutip apa itu, kardus-kardus, kuah-kuah gelas perempuan, kadang ada yang bawa anak, sangat mulia itu. Ketimbang yang di jalan-jalan kadang apa, suka, itu yang sangat mulia. Taksi boleh masuk, itu Rasulullah tak bisa lihat. Rasulullah sangat sayang kepada mereka. Datang suatu ketika ada seorang sahabat masuk, ya Rasulullah, la ajidu ma at'amu. Wahai Rasulullah, saya belum makan hari ini. Merah wajah Rasulullah. Melihat ada umatnya yang lapar, merah. Ihmarra wajhuhu, merah wajah Rasulullah. Bangun Rasulullah. Ambil goni, kata Rasulullah. Ambil goni, pegang Rasulullah. Mari kita bersaudara. Semua datang. Begitu sayang Rasulullah kepada umat. Tidak boleh ada yang lapar. Hati-hati sekarang dulu. Kita jadi pemimpin, baik yang eksekutif, legislatif, baik tingkat atas, tingkat bawah, kunci, terus terdaftar. Orang-orang lapar di kampung terus terdaftar. Itu mengundang cinta Rasulullah. Kita beri kepada umat Rasulullah SAW. Yang terakhir, wattaqril thaifa, memuliakan. Rasulullah sangat memuliakan. Siapapun yang datang ke rumahnya langsung dipersilakan masuk. Siapapun, mau pejabat, mau tidak pejabat, mau orang kaya, mau orang miskin, siapapun datang ke rumah, dalam. Ya, saya tergantung. Saya perlu bapak tu ini. Aku batu dekat dalam lama gimana itu gimana punya pakannya batu itu. Tergantung level. Nah yang penggahapan ini tidak dalam bunga maka ada bunga penggahapan maka. Baik, muliakan kamu. Nabi Ibrahim Allah kisahkan dalam Al-Quran. Allah kisahkan dalam Al-Quran datang kamu. Wadkur dhaifa Ibrahim, ingatlah kamu Ibrahim. Datang orang-orang yang tidak dikenal oleh Ibrahim. Tapi meskipun tidak dikenal, begitu datang disuruh masuk. Begitu masuk langsung Ibrahim ke belakang perintahkan keluarganya potong kambing. Ini memang baik kami. Langsung potong kambing. Kita bisa ada dalam Quran yang kita baca potong kambing. Langsung potong kambing dimasak dihidangkan. Padahal tidak di. Begitu dihidangkan, kata Ibrahim, silakan dinikmati. Ternyata kamu itu tak pakai, nggak disentuh pun. Maka Ibrahim mulai khawatir, kenapa? Ada yang tahu jawabannya? Ternyata tamu yang datang adalah malaikat. Malaikat itu mau datang ke kaum Nabi Lut, mau balik bumi Nabi Lut. Kalau barang kami yang balik umur. Cuma sebelum dia sampai ke kaum Nabi Lut, dia mampir dulu di dalam bentuk wajah manusia. Coba kita lihat tidak dikenal, tapi dihormati siapapun tamu yang datang ke rumahnya. Nabi Muhammad datang Adi bin Hatim. Nabi Muhammad kan alasnya tanah ya, tidak seperti rumah kita berani ya, tanah. Datang Adi bin Hatim di rumah Rasulullah cuma ada satu bantal duduk, bukan seperti itu kayak bantal. Begitu datang Adi bin Hatim tamu, langsung dipersilakan Rasulullah. Begitu mau duduk diambil bantal ditaruh untuk Adi bin Hatim, Rasulullah duduk di datang. Padahal itu Adi bukan muslim, itu masih musyrik ya. Kenapa wahai Muhammad? Kamu hanya duduk di sini. Tidak, kamu duduk di sini. Anda duduk
pantat, dia udah kita berdiri duluan. Akhirnya Ali bin Abi Hatim duduk di atas pantat. Rasulullah di mana duduk? Kita kadang-kadang baru terkenal sedikit, baru itu dibecut-becut untuk banyak. Ber ya. Dengan bantal itulah, dengan melihat Rasulullah duduk di atas tanah, tak terfikir dalam pikiran Adi bin Hatim. Adi bin Hatim itu pemimpin besar, belum beriman ketika itu dia masih musyrik. Dia ingin mengenal Muhammad. Begitu dia lihat Muhammad duduk di atas tanah dan dia dipesankan duduk di atas bantal, terbersih dalam pikirannya, ini bukan orang cari jabatan, ini bukan orang cari uang, ini orang memperjuangkan kebenaran. Tidak mungkin seperti ini. Dia duduk di atas tanah, kamu duduk di atas. Bahkan lebih mulia, lebih dahsyat kalau kita utamakan tamu-tamu yang menyuruh kayak jika lebih lagak putih modal. Aja dia tidak besar kalau coba sesekali kita undang orang-orang yang datang, kita lihat orang yang sedang titip sampah, kita persilakan, kita dudukkan, kita kasih minum, kita ini, pecah hatinya. Maksud pecah hatinya itu sedih. Selama hidup tidak ada orang yang memuliakan dia. Ketika hatinya pecah inkasar, pecah hatinya, ketika itulah Allah sudah mengabulkan doa seorang hamba. Kadang-kadang kita tak tahu cara-cara seperti itu. Justru kadang kita lebih memuliakan orang-orang yang sekali kalau mempunyai. Maka dikatakan yang penting kan, dulu dia ada memulia apa lagi? Yang sudah biasa. Nah hadirin sekalian yang datang dari Allah, kata Khadijah, ma yukhzika Allahu abadan. Sifat-sifat inilah yang membuat kamu wahai Muhammad tidak mungkin dihinakan oleh Allah. Tidak akan pernah dibiarkan oleh Allah kamu dalam keadaan yang baik. Maka dari sifat ini kita belajar, kalau mau hidup bahagia di dunia dan di akhirat, kalau mau hidup kita selalu dijaga oleh Allah, selalu dibimbing oleh Allah, selalu diselamatkan oleh Allah di dunia dan di akhirat, jaga sifat-sifat ini. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang kedua, berkata jujur. Yang ketiga, memperingankan beban orang susah. Beban orang termasuk hutang. Tapi beda-beda sih, kalau disesuaikan. Ringankan dan nasihati. Yang suka ambil-ambil, yang susah bayarnya. Kemudian wataksibul makhluk, membantu orang-orang yang tidak punya apa-apa, miskin. Yang terakhir memuliakan kamu. Mudah-mudahan sifat-sifat ini ada pada kita. Yang kalau sifat itu ada pada kita berarti menunjukkan kita sudah bersih. Tetapi bila hati kita sudah bersih, di darat, di laut, pak dan menayung, dunia akhirat Allah jaga. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
illallah